Mari muliakan Tuhan di hari Natal ini. Melalui kursi community, mari kita akan meninggikan Dia, menyembah Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur kami sudah menikmati hari kelahiran-Mu di tahun ini. Amin. Amin. Dan biarlah sukacita itu boleh tetap ada di dalam hidup kami, memasuki tahun yang baru yang sebentar lagi akan kami masuki. Biarlah Tuhan, kami punya satu pengharapan yang baru lagi, pengharapan di dalam Tuhan yang boleh semakin kuat. Dan biarlah Tuhan kami tetapkan hati, teguhkan hati
untuk kami senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Karena hanya penyertaan Tuhanlah yang sempurna buat kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan kami percaya memasuki tahun yang baru, yang dimana kami juga sebagai manusia tidak mengetahui masa di depan kami Tuhan Yesus. Tetapi yang kami percayai bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami dan membuat kehidupan kami juga boleh senantiasa menjadi berkat buat yang lain. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati setiap midweek worship community yang bergabung. Biarlah Tuhan Yesus, berkat Tuhan, pesan Natal ini juga boleh sampai ke seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, ini adalah minggu terakhir di tahun ini. Kita merayakan hari Natal. Biarlah kita akan mendengarkan Christmas message pada hari ini yang akan disampaikan oleh Pastor Lukas Kusuma. Joy to the world. Selamat Natal bagi semua keluarga MWW Community yang saya kasihi, Pastor Nathan. Biarlah di Natal tahun ini dan juga persiapan menghadapi tahun yang baru, kasih karunia Tuhan menyertai setiap kita. Senang sekali saya Pastor Lukas Kusuma boleh kembali membagikan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah renungan firman dengan tema Bawalah Orang kepada Yesus. Natal bukan hanya bicara tentang kelahiran Kristus. Natal tidak hanya berbicara tentang acara Natal, dekorasi Natal, hadiah Natal. Natal merupakan saat kita bertemu dengan Yesus secara pribadi dan hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Namun tujuan Natal, setelah kita diselamatkan, Tuhan mau agar kita membawa orang lain datang kepada Yesus. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Sebab memberitakan Injil, menyampaikan kabar baik kepada orang lain dan membawa orang datang kepada Yesus, Paulus berkata adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus sadar bahwa dia adalah orang yang berdosa, yang telah bertemu dengan Yesus, yang akhirnya diubahkan oleh Tuhan. Namun setelah dia diubahkan oleh Tuhan, dari Saulus berubah menjadi Rasul Paulus, dia kemudian benar-benar membawa banyak jiwa datang kepada Yesus. Dia memberitakan Injil, dan itu merupakan sebuah keharusan, karena Rasul Paulus sadar Tuhan terlalu baik, dan Tuhan mau agar memakai hidupnya untuk membawa jiwa, membawa orang datang kepada Yesus. Hal yang sama juga dengan saya dan dengan saudara. Kita hari ini boleh percaya Yesus, boleh diubahkan, boleh diberkati, semua karena Tuhan. Itu sebabnya mari kita belajar. Setelah kita diselamatkan, Tuhan mau memakai kita untuk membawa orang datang kepada Kristus. Dalam peristiwa Natal, kalau kita perhatikan ada alat-alat Tuhan yang dipakai untuk menuntun dan membawa orang bertemu dengan Yesus. Bawalah dan tuntunlah orang lain untuk bertemu dengan Yesus. Dan ini merupakan gambaran kalau Tuhan bisa pakai benda-benda, alat-alat yang lain menjadi penuntun bagi orang datang kepada Yesus. Terlebih saya dan saudara, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau agar kita boleh dipakai Tuhan, menuntun dan membawa banyak orang
bertemu dengan Yesus. Yang mau ayo coba ketik katakan, saya mau membawa orang bertemu Yesus. Sekali lagi coba ketik, saya mau bertemu orang, saya mau membawa orang bertemu dengan Yesus. Bawalah orang kepada Yesus. Seperti apa? Mari kita lihat dalam peristiwa Natal, ada alat-alat Tuhan yang Tuhan pakai untuk membawa orang datang pada Yesus. Ada 4 hal yang kita pelajari. Yang pertama, jadilah seperti bintang Natal. Bintang Natal menuntun orang-orang Majus dari timur. Akhirnya mereka bisa bertemu dengan Yesus di Bethlehem. Diperkirakan orang-orang Majus ini dari Irak. Ada yang memperkirakan dari China, dari India, karena itu adalah negara yang pandai astronomi atau ilmu perbintangan. Namun, dari manapun mereka berasal, orang-orang Majus ini bisa datang kepada Yesus, dituntun oleh bintang Natal, bintang Daud yang spesial, yang menunjukkan kelahiran Mesias, Juru Selamat, itulah Yesus. Orang-orang Majus ini mewakili kelompok orang yang berpendidikan tinggi, orang-orang yang berada. Nah, jadilah bintang dimanapun kita berada, yang menuntun banyak orang datang kepada Yesus. Jadilah bintang melalui prestasi, melalui pencapaian yang kita alami. Baik di pekerjaan kita, baik di sekolah, baik juga dalam masyarakat. Biarlah kita menjadi bintang yang bersinar, yang membawa orang bertemu dengan Yesus. Jadilah bintang melalui teladan baik kita, dan melalui pengaruh baik yang kita bisa bagikan dan tularkan kepada orang lain. Hari ini, mari kita menjadi seperti bintang yang dipakai Tuhan menuntun orang-orang Majus datang kepada Yesus. Dan biar setiap saudara gunakan, baik semua berkat fasilitas, apapun yang ada dalam hidupmu, bahkan sosial media kita, menjadi bintang yang menuntun banyak orang datang kepada Yesus. Kalau Anda orang yang hebat di bidang olahraga, jadikan olahraga itu untuk membawa orang datang kepada Yesus. Jika saudara adalah seorang pengusaha, seorang yang punya jabatan tinggi, gunakan kedudukanmu untuk membawa banyak orang datang kepada Yesus. Jika Anda seorang artis, jika Anda seorang influencer, pengaruhi banyak orang untuk datang kepada Yesus melalui apa yang kita bisa lakukan. Dan lihat hari-hari ini, ada orang-orang yang Tuhan pakai dengan berbagai macam cara untuk memenangkan dan membawa banyak orang datang pada Yesus. Jangan tertinggal, ayo kita menjadi bintang Natal yang membawa banyak orang datang kepada Yesus. Yang kedua, saudara sekalian, bawalah orang kepada Yesus seperti para malaikat. Para malaikat datang memberitakan kabar keselamatan kepada para gembala di Efrata. Para malaikat berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat di kota Daud. Dan kemudian para malaikat bukan hanya memuji dan menyembah Tuhan, bukan hanya memberitakan tentang kabar keselamatan, namun para malaikat menyuruh para gembala di Efrata untuk bertemu dengan Yesus di kandang domba tempat Yesus dilahirkan. Lihat bagaimana para malaikat menuntun orang datang kepada Yesus, menuntun orang untuk bertemu dengan Yesus. Jadilah pembawa kabar baik, beritakan Injil. Kata Injil adalah evangelion, the good news, kabar baik. Di tengah-tengah banyak orang putus asa, beritakan ada Yesus yang bisa memberi pengharapan. Di tengah orang-orang yang dalam keadaan hancur, hidup dalam kegelapan, beritakan Yesus, terang dunia, yang bisa membawa mereka keluar dari kegelapan dosa kepada terang yang ajaib. Bahkan muliakan Tuhan melalui puji-pujian, di mana para malaikat memperdengarkan pujian bagi Tuhan
yang membuat para gembala ikut memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini saudara sekalian, memang kita tidak sempurna seperti malaikat, tapi Tuhan mau kita belajar dari para malaikat yang mau memberitakan kabar keselamatan, yang membawa dan menyuruh orang-orang datang kepada Kristus. Para gembala bersukacita saat mereka berjumpa dengan Yesus. Hari ini saudara sekalian, jadilah pembawa kabar baik. Sosial media kita yang ada di tangan, gunakan untuk cerita kasih Yesus, untuk menceritakan tentang Yesus Juru Selamat, untuk menceritakan pengharapan di dalam Kristus, bahkan untuk bersaksi, menceritakan apa pengalaman yang kita alami di dalam Tuhan. Yang ketiga, dalam peristiwa Natal, kita juga bisa melihat ada alat yang ketiga yang dipakai untuk menuntun orang, membawa orang kepada Yesus. Itu adalah kitab suci. Saudara ingat bagaimana orang-orang Majus ketika bintang itu ternyata waktu tiba di Yerusalem mendadak tidak terlihat. Lalu orang-orang Majus kemudian datang kepada Herodes, Raja Herodes. Dan ketika ditanya di manakah Raja Yahudi lahir, maka gemparlah Herodes dengan seisi kota Yerusalem. Lalu dipanggillah para tua-tua Israel. Lalu para tua-tua Israel membaca dari kitab suci. Lalu mereka mendapatkan jawaban dan nubuatan, saudaraku, tentang kelahiran Mesias, yaitu kelahiran Kristus di Bethlehem, Efratah. Saudara sekalian, lihat bagaimana melalui kitab Mika, kitab suci, akhirnya menjadi jawaban bagi orang-orang Majus untuk bertemu dengan Yesus. Hari ini saudara sekalian, jadilah seperti kitab suci, kitab terbuka yang akhirnya membuat orang bisa melihat Yesus. Paulus berkata, kita semua adalah surat terbuka, Injil yang terbuka. Hai orang tua, biarlah anak-anak kita bisa melihat Yesus melalui kitab suci kita, melalui kehidupan suci kita dalam rumah kita. Hai para pengusaha, hai para karyawan, mari kita membawa orang datang kepada Kristus ketika mereka membaca hidup kita, melihat dan mereka mengenal Yesus melalui teladan dan perkataan hidup kita. Jadilah jawaban bagi orang lain, sama seperti Alkitab atau kitab suci yang menjadi sumber segala jawaban. Saudara sekalian, itu sebabnya rajinlah baca Alkitab, cintai Alkitab, dan jadikan Alkitab sebagai pedoman hidup kita. Saat orang lain konseling, curhat, curcol dengan Anda, maka saudara bisa menjadi jawaban, bukan melalui opini dan pendapat kita sendiri, tapi melalui kebenaran Alkitab yang mengubah hidup orang lain. Saudara sekalian, jadilah seperti kitab suci yang mau terus disucikan dan yang mau agar orang bisa melihat bahwa ada Yesus dalam kehidupan kita. Ayo yang mau coba katakan, saya mau menjadi seperti kitab suci. Saya mau menjadi seperti kitab suci. Yang keempat, yang terakhir, dalam peristiwa Natal, Tuhan membawa orang datang kepada Yesus. Melalui apa? Yang keempat, melalui mimpi. Saudara lihat bagaimana Yusuf, saudaraku, yang di awal tidak percaya bahwa Maria hamil karena Roh Kudus. Dan Yusuf sempat mau menceraikan Maria. Tapi akhirnya Yusuf mendapatkan mimpi dari Tuhan, sehingga akhirnya Yusuf tidak jadi menceraikan Maria, tapi justru menikahinya. Bahkan Yusuf dituntun dan diperintahkan Tuhan untuk, saudaraku, mengungsi ke Mesir melalui mimpi ketika Raja Herodes marah kepada orang-orang Majus yang tidak kembali kepadanya. Saudara sekalian, jadilah seperti mimpi. Memang kita hidup dalam sebuah kenyataan di dunia, tapi paling tidak biar kita menjadi seperti mimpi bagi orang lain, supaya melalui mimpi orang datang kepada Yesus. Bantulah orang lain untuk mewujudkan impian-impian mereka. Ketika mereka memimpikan
mereka punya sebuah damai yang sejati. Tolonglah wujudkan impian mereka untuk mereka bertemu dengan Yesus Sang Raja Damai. Ketika orang punya masalah ruwet dan mereka memimpikan solusi, jadilah seperti orang yang mewujudkan impian orang itu dengan kita memberikan nasihat apa yang Tuhan dorong dan sesuai dengan Alkitab. Bantu wujudkan mimpi orang lain dengan apapun yang kita bisa kerjakan. Dan percayalah, saat kita membawa orang datang pada Yesus, Alkitab berkata, seisi sorga bersorak-sorai saat satu jiwa bertobat kepada Tuhan. Haleluya. Tolong orang lain dengan kebaikan, dengan kemurahan. Ingat, kita diselamatkan bukan karena berbuat baik. Kita diselamatkan karena iman percaya pada Yesus. Namun setelah kita diselamatkan, bantu wujudkan impian orang lain dengan kebaikan, pertolongan yang kita bisa kerjakan. Hari ini saudara sekalian, mari kita belajar agar di Natal ini, dalam suasana Natal ini, kita mau membawa orang datang kepada Yesus. Gunakan setiap kesempatan untuk menuntun banyak orang datang kepada Yesus. Dan kalau hari ini ada saudara yang belum percaya Yesus, bukalah hatimu, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tuntunlah orang datang kepada Yesus. Dan bagaimana kita bisa menuntun orang, membawa orang datang pada Yesus. Dalam peristiwa Natal kita belajar 4 cara Tuhan. Yang pertama, jadilah di bintang Natal yang bersinar, yang akhirnya membawa orang datang kepada Kristus. Yang kedua, jadilah seperti para malaikat yang menyampaikan kabar sukacita, kabar pengharapan, dan memuji dan membawa orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, jadilah seperti kitab suci, sehingga orang bisa mendapatkan jawaban, bisa melihat Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Dan yang keempat, jadilah seperti mimpi, di mana orang akhirnya melihat hidup kita, bisa membantu mewujudkan impian mereka. Dan saya yakin apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Taburlah, bantu tolong orang lain, dan percaya hidup kita akan menuntun banyak orang datang kepada Yesus. Siapa yang mau membawa orang datang kepada Kristus? Yang mau, mari angkat tangan saudara, saya mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Terima kasih buat semua kebenaran firman-Mu. Biar kami mengambil keputusan untuk membawa orang-orang datang kepada Kristus. Membawa keluarga kami, teman-teman kami, sahabat kami, orang-orang yang kami temui, agar mereka datang kepada Kristus dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hidup mereka diubahkan, seperti Tuhan telah mengubah dan menyelamatkan kami. Aku berdoa Tuhan berkati setiap pemirsa, setiap MWW community ini, agar kami mengalami Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, dan biar kami bertemu dengan Yesus dan membawa banyak orang datang kepada Kristus. Terimalah berkat yang terbaik, berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Yesus Tuhan, boleh turun menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Salam dari saya, Pastor Lukas Kusuma, dari kota Philadelphia, Pennsylvania, di Amerika. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saya ingin mengucapkan selamat Natal buat Bapak Ibu Saudara sekalian komunitas Midweek Worship. Saya percaya di momen Natal ini kita boleh kembali diingatkan oleh kasih Kristus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya percaya momen Natal ini boleh mengingatkan kita kepada kasih Kristus yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita,
kasih yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita. Dan di momen Natal ini biar kasih itu hidup di dalam kehidupan Anda dan saya dan kita semua. Merry Christmas untuk Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Halo, kami dari Hardwell Professional Audio mengucapkan selamat Hari Raya Natal dan juga Tahun Baru. Semoga damai Natal menyertai kita semua dan juga Tahun Baru kita jalan dengan penuh semangat. Happy New Year! Hallo Midweek Community, hallo Nathael und hallo Frau von Nathael. Halo, Midweek Community di Indonesia. Hallo, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru 2024. Genau, und jetzt? Was machen wir jetzt? Feliz Navidad. Feliz Navidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. From the bottom of our heart. God bless you. God bless you. Tuhan Yesus Enjoy. memberkati. Tuhan memberkati. Makasih ya. Bye-bye. Enjoy. Ciao, ciao. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Selamat Hari Natal, kiranya damai sejahtera Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita dan tuntunan Roh Kudus telah selalu menuntun kita di jalan-jalannya, membawa kita kepada penggenapan daripada semua janji Tuhan. Merry Christmas, keluarga MWW. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Untuk Midweek Worship Community, kami mengucapkan Selamat Natal Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, saya Nadia. Ini suami saya Flo dari channel YouTube Nadia Keliling Eropa mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk Midweek Worship Community. Semoga di tahun 2024 makin keren, makin maju dan semua harapannya bisa tercapai. Happy Holiday! We are Youth KPS Kalvari Sukabumi. We wish you Merry Christmas and Happy New Year for Midweek Worship Community. Yay!